Dalam bangsa Israel perjalanannya Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau Musa, bawa keluar bangsa ini dari perbudakan. Ketika Tuhan sudah berkata begitu kan harusnya saudara, ya sebagai orang yang disertai Tuhan dan disuruh Tuhan, Musa harusnya berkata, yes Tuhan, oke kita sama-sama kerja. Tapi Tuhan itu ngomong begini sama Musa, tapi kamu pergi ketemu sama Fir'aun, bilang, hai Fir'aun, aku diutus oleh Allah bangsa Israel untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Musa, Fir'aun tidak akan membiarkan engkau pergi, karena aku akan mengeraskan hatinya, supaya tidak membiarkan orang Israel keluar. Kira-kira kalau saudara jadi Musa atau saya jadi Musa, kita ngomong apa sama Tuhan? Lah gimana sih Tuhan, kan engkau suruh saya bawa keluar kan? Sekarang saya mau. Lah ketika saya sudah mau, kok engkau keraskan hati Fir'aun? Kenapa enggak langsung Tuhan berkata, kamu pergi ketemu Musa. Aku sudah menjamah hati Musa. Supaya hati Fir'aun. Ya supaya ketika engkau sampaikan itu kepada Fir'aun, Fir'aun akan berkata, silakan Musa, saya bentangkan karpet merah engkau dan bangsa ini keluar. Kan enak kalau kayak begitu, benar enggak saudara? Ketika dulu saya jadi Kristen, saudara saya ingat, dulu saya punya sepupu, dia juga jadi Kristen. Lalu dia berdoa karena waktu dia jadi Kristen, namanya Nur Hayati. Papinya datang, ketika tahu dia jadi Kristen, papinya datang. Di tempat kos karena beda kota. Papinya bilang gini, kamu mau jadi Kristen? Iya. Oke, kalau kamu mau jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi gak mau bayar. Kamu urus hidupmu sendiri, pokoknya papi tidak mau tahu. Lalu dia berdoa saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan, hati papiku itu seperti batang air di tangan Tuhan, dia pakai firman. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Aku imani di dalam nama Yesus, papiku dijamah Tuhan, aku boleh jadi Kristen. Dia doa puasa 3 hari dia berdoa. Tiba-tiba papinya terbang dari kotanya, ketemu dia, datang, panggil anaknya ini, sepupu saya. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya Pap. Satu syaratnya kalau kamu mau jadi Kristen, apa? Jangan pernah kembali lagi ke agamamu. Karena agama itu bukan tuh main-main. Sekali kamu jadi Kristen, kamu cari orang Kristen, kamu menikah sama orang Kristen, sampai mati pun kamu harus dikubur secara Kristen. Wow banget gak saudara? Wow, tepuk tangan dong. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Itu baru dibilang penyertaan Tuhan. Ketika bergumul, berdoa dijawab Tuhan. Wow, waktu saya dapat tantangan yang sama, sepupu saya datang ngomong, Deb, aku dulu doa puasa 3 hari. Ayatnya ini saya kasih, kamu berkatakan doa. Pasti saya dulu 3 hari Tuhan jawab. Saya berdoa saudara. Papi saya lebih galak dari dia. Saya berdoa hari pertama, Tuhan, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau akan mengalirkannya kemanapun engkau ingini. 2 hari saya doa puasa, 3 hari saya doa puasa, 4 hari papi saya makin galak. Terus saya akan berkata gimana? Loh Tuhan, apakah engkau menyertai? Saya sambil nyanyi saudara. Kalau Yati ditolong, maka saya juga. Kita kan orang Kristen suka gitu kan. Nanti gak dijawab lagi kita pakai pistol sama Tuhan. Kalau lain ditolong, maka awas kalau engkau tidak tolong saya. Saya doa bukan 3 hari, 3 bulan. Doa puasa belum dijawab. Makin galak papi saya, terakhir dia jawab, dia panggil saya. Sini kamu Debbie, papi mau bicara sama kamu. Selama ini saya sudah diancam mau dibunuh saudara. Tapi saya tetap bertahan, tetap saya baca Alkitab, tetap saya berdoa. Lalu papi saya bilang, papi lihat kamu gak bisa berubah. Papi sudah ngomong gini-gini kamu gak bisa berubah. Hari ini, papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu pilih keluarga, kamu kembali ke agamamu, tinggalkan Yesusmu, papi anggap kamu jadi anak. Tapi kalau kamu tetap jadi Kristen, silakan angkat kaki dari rumah ini, angkat pakaianmu, angkat semuanya, jangan bawa apa-apa, nggak boleh bawa uang, termasuk ijazahmu, karena papi yang sekolahin kamu. Kamu pergi tanpa ijazah dari rumah ini, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya datang sama Tuhan, Tuhan, pergumulannya sama, masalahnya sama. Lebih galak papi saya, lebih lama doa saya,
Tapi kenapa jawabannya beda? Ketika saya cerita ini, lalu saya diusir dari rumah. Kenapa saudara tidak tepuk tangan? Saya mau tanya, kenapa saudara tepuk tangan? Karena orang Kristen tuh kadang-kadang latah. Suruh tepuk tangan dia. Tapi dia nggak tahu apa yang dia tepuk tanganin. Iya apa iya? Saudara, saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa berbeda? Kenapa engkau jahat? Saya tidak punya pilihan ketika disuruh memilih, saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan maksudmu tuh apa? Kenapa Yati cuma 3 hari berdoa puasa engkau jawab dengan enaknya? Papinya bilang, kamu mau jadi Kristen? Silakan, satu syaratnya, jangan pernah kembali ke agamamu. Kamu cari jodoh Kristen, kamu nikah secara Kristen, kamu mati secara Kristen. Lah saya ketika saya mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah, jangan anggap punya keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tapi yang namanya Alkitab, itu semua ada jawaban atas hidup kita. Tuhan berkata setiap orang itu akan dicobai, setiap orang itu memiliki porsi masing-masing. Karena Tuhan setia dan adil, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ketika kita bergaul dengan firman, saudara tahu waktu saya jadi Kristen, saya itu zaman itu belum ada YouTube. Saya nggak bisa belajar dari khotbahnya Pak Novan, cari apa ya tentang iman. Saya nggak bisa cari khotbahnya Pak Yosia apa ya tentang penyertaan Tuhan. Nggak ada YouTube zaman tahun 95. Jangankan YouTube, HP aja belum ada. Bagaimana saya bisa bertumbuh dengan iman? Karena itu Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi, supaya kalau aku pergi, Roh Kudus itu diberikan kepadamu, dan Dia yang akan mengajarkan banyak hal yang Dia terima dari Bapa itu akan disampaikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Katakan amin. Ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman. Yang saya lakukan apa saudara? Saya baca Alkitab di kamar. Saya dikasih Alkitab dari seorang Kristen. Saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam saya baca di kamar mandi. Karena saya takut ketahuan papi saya. Dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dan saya takut kalau ketahuan saya Kristen, dia tembak kepala saya. Jadi saya itu cuma berdoa tiap hari, Tuhan saya baca Alkitab. Apa yang bisa memberi kekuatan saya? Saya tidak bisa telepon pendeta siapapun. Kenapa saudara yang ikuti pengajaran saya di mesbah doa setiap malam, saya bilang jangan titip doa sama pendeta. Jangan cari pendeta, karena tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya saya tidak titip-titipan doa. Jangan harap saudara datang, Bu Debbie doakan saya ya, atau Bu tolong titip doa ya. Itu HP yang masuk saudara, saya ini HP saya yang masuk puluhan ribu. Ada orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Bu tolong doakan suami saya. Suami saya itu belum bertobat, saya minta ibu mendoakan. Saya bilang saya tidak akan bisa mendoakan suamimu Bu. Kenapa? Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Kenapa saya nggak mau berdoa buat suami ibu? Karena saya tidak punya hati kepada suamimu. Amin ibu-ibu. Saya tidak mencintai suami ibu. Jadi saya tidak akan berdoa, Tuhan berkati Joni Tuhan. Kenapa saya mau menangis buat Joni? Saya tidak mencintai Joni. Tidak ada nama Joni kan sini? Oh ada. Oh ampun, mana nama Joni? Hah? Oh yang WL tadi, Joni. Ya, maaf saya tidak tahu loh. Ini bukan faktor kesengajaan. Ya, benar nggak saudara? Ya saya tidak akan mungkin berdoa dan tidak ada pendeta yang akan berdoa buat saudara dengan menangis bercucuran air mata. Kenapa saudara? Karena Yesus berkata, tangisi dirimu sendiri. Siapa yang bisa memenangkan keluargamu? Engkau dengan Tuhan. Amin. Jangan titip doa, jangan pernah titip doa. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada saudara dokter hebat, nggak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat.
Waktu imanmu bangkit, waktu engkau ngerti kebenaran, maka engkau akan mulai mengenal Tuhan. Kenapa saya selalu orang konseling, Bu, cari Tuhan. Bu, berdoa. Saya sudah berdoa, Ibu Debbie. Cari Tuhan sampai engkau ketemu. Itu jawaban saya. Supaya engkau mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kita semua punya kesempatan dan hak istimewa untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Engkau harus mengalami Tuhan.